Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian SKB Arsiparis terampil. 1. Seorang arsiparis terampil sedang melakukan pengelolaan arsip dinamis di suatu instansi pemerintah. Dalam menentukan jadwal retensi arsip untuk surat keputusan pengangkatan pegawai, berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018, berapakah jangka waktu simpan minimal yang harus ditetapkan? A. 2 tahun setelah pegawai pensiun. B. 5 tahun setelah pegawai pensiun. C. 10 tahun setelah pegawai pensiun. D. 15 tahun setelah pegawai pensiun. E. 20 tahun setelah pegawai pensiun. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman retensi arsip urusan kepegawaian, surat keputusan pengangkatan pegawai memiliki retensi 2 tahun setelah pegawai pensiun. 2. Arsiparis terampil menemukan arsip yang mengalami kerusakan akibat jamur. Berdasarkan prosedur restorasi arsip, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Membersihkan arsip dengan vacuum undang M cleaner. B. Melakukan fumigasi. C. Mengisolasi arsip yang terinfeksi. D. Mengukur tingkat keasaman arsip. E. Melakukan laminasi arsip. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa prosedur standar restorasi arsip yang terkena jamur dimulai dengan mengisolasi arsip yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran kontaminasi ke arsip lainnya. 3. Dalam melakukan pemberkasan arsip aktif, arsiparis terampil menggunakan sistem klasifikasi. A. Kronologis. B. Geografis. C. Subjek. D. Nomor. E. Alfabetis. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sistem klasifikasi subjek adalah yang paling efektif untuk pemberkasan arsip aktif karena memudahkan pengorganisasian berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi. 4. Arsiparis terampil sedang melakukan penataan arsip inaktif menggunakan sistem kartu kendali. Dalam penomoran berkas, format yang benar adalah A. Kode klasifikasi tahun nomor urut. B. Tahun nomor urut kode klasifikasi. C. Nomor urut kode klasifikasi tahun. D. Kode klasifikasi nomor urut tahun. E. Tahun kode klasifikasi nomor urut. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa format penomoran berkas yang benar sesuai standar adalah kode klasifikasi tahun nomor urut untuk memudahkan penelusuran dan identifikasi arsip. 5. Dalam melaksanakan pameran arsip, arsiparis terampil harus memperhatikan standar pencahayaan untuk arsip tekstual. Berapa standar intensitas cahaya yang tepat? A. 20-30 lux. B. 30-40 lux. C. 40-50 lux. D. 50-60 lux. E. 60-70 lux. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa standar intensitas cahaya untuk pameran arsip tekstual adalah 40-50 lux untuk mencegah kerusakan arsip akibat paparan cahaya. 6. Arsiparis terampil mengidentifikasi arsip vital instansi. Manakah yang bukan termasuk kriteria arsip vital? A. Arsip yang dapat membuktikan kepemilikan aset. B. Arsip yang berkaitan dengan kebijakan strategis. C. Arsip yang memuat hak paten dan kekayaan intelektual. D. Arsip yang berkaitan dengan surat masuk rutin. E.
Arsip yang memuat perjanjian dengan pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa surat masuk rutin tidak termasuk arsip vital karena tidak memenuhi kriteria arsip yang memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan organisasi. 7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, berapa lama jangka waktu maksimal pembatasan akses arsip statis? A. 15 tahun. B. 20 tahun. C. 25 tahun. D. 30 tahun. E. 35 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menetapkan bahwa pembatasan akses arsip statis maksimal 25 tahun sejak penciptaan arsip. 8. Arsiparis terampil melakukan penilaian arsip inaktif. Nilai yang tidak termasuk dalam kriteria penilaian arsip adalah A. Nilai guna administrasi. B. Nilai guna hukum. C. Nilai guna penelitian. D. Nilai guna ekonomi. E. Nilai guna estetika. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa nilai guna estetika bukan merupakan kriteria dalam penilaian arsip inaktif berdasarkan standar kearsipan. 9. Dalam melakukan pembinaan kearsipan, manakah yang bukan merupakan ruang lingkup pembinaan kearsipan sesuai Perka Anri Nomor 23 Tahun 2017? A. Pengawasan kearsipan. B. Bimbingan teknis kearsipan. C. Supervisi kearsipan. D. Konsultasi kearsipan. E. Publikasi kearsipan. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa publikasi kearsipan tidak termasuk dalam ruang lingkup pembinaan kearsipan sesuai Perka Anri Nomor 23 Tahun 2017. 10. Arsiparis terampil menemukan arsip yang belum memiliki jadwal retensi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Langsung memusnahkan arsip. B. Menyimpan arsip tanpa batas waktu. C. Melakukan penilaian untuk menentukan retensi. D. Mengalihkan ke unit kearsipan pusat. E. Menunggu penetapan dari pimpinan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 mengatur bahwa arsip yang belum memiliki jadwal retensi harus dilakukan penilaian untuk menentukan retensinya. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.